Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita, monggo kita niati ngaji. Hadiripun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kali datang musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Nomor 3, monggo kita maos Fatihah. Mugi-mugi sedaya hajat-hajat kita digampilaken kalian Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya penyakit melajeng ya saking Siwalan Kerto, saking Surabaya ilang pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 28 nomor baris ketiga saking ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali, idza aradta tatkala ngarepaken sapa sira hajatan ing hajat, faqra mongko maca ayatal kursi ing ayat kursi, wad'u lan donga sira Allah ing Gusti Allah fil humumi ing dalem pira-pira kesusahan wal kurubi lan kerupekan. Wa qul ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Hadirin, dalam hadis ini Rasulullah memberikan nasihat kepada Ali, termasuk kepada kita, ketika kita itu mempunyai hajat yang besar. Hajat itu bisa jadi keinginan, bisa jadi pingin keluar dari kesusahan, pingin keluar dari rasa susah karena beban hidup. Maka kata Nabi, moco ayat kursi. Ayat kursi, apal nggih? Mboten apal berarti dudu wong Siwalan Kerto. Ayat kursi pun sedaya apal. Wad'u, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian mengucapkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu do zat kang urip, ya Qayyumu lan napa? Duh zat kang jumeneng. La ilaha boten wonten pangeran illa anta angin panjenengan Tuhan, angin panjenengan Gusti Allah. Bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan, astaghitsu nuwun pitulung kula, faghfirli mongko mugi ngapunten li dumateng kula,
wa aslih lan mugi ngapii panjenengan Gusti Allah li dhateng kula sya'ni ing kelakuan kula wa farrij lan mugi nguncalaken Allah bucal Allah hammi ing susah kula. Dungane niku mantun maca ayat kursi, maca ya hayyu ya qayyumu. Nah, monggo ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ayo diwaca bareng, Bon. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Malih 2 kali malih. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Setunggal malih. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ngertos artine nggih? Ya hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyumu, wahai zat yang berdiri sendiri. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatnya Allah aku minta pertolongan kepada Allah. Faghfirli, ya Allah ampuni aku, wa aslih li sya'ni, dan perbaiki tingkah lakuku, wa farrij hammi, dan keluarkan aku dari susah. Mantun maca ayat kursi, maca donga niki. Enten sing pun apal. Ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Diwirid ya Allah. Terus mari ngono sampai napa niki panjenengan sambil nginget-nginget artine. Terus kemudian membayangkan diri saat doa itu dibaca Kanjeng Nabi. Sehingga bacaan doa kita itu bersandarkan kepada bacaan doanya Nabi saat Nabi mengalami kesusahan. Kemudian secara psikologis kita itu berusaha untuk keluar dari kesusahan itu dalam hati dan rasa kita. Maka setelah itu insya Allah bacaan doa itu betul-betul ada manfaat bagi kita, minimal punya rasa plong, meringono enten solusi-solusi. Ya, biasa ngoten. Fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku yaksifu, buka sapa Gusti Allah, yaksifu buka sapa Gusti Allah angka saking sira alhumuma ing pira-pira susah,
wa yufarriju lan ngilangaken sapa Gusti Allah angka saking sira al-kuruba ing pira-pira kerupekan wa yaqdi lan nekani sapa Allah laka maring sira al-hawaija ing pira-pira hajat. Nah, itu keterangan di belakangnya demikian. Sehingga lupa kok gak di ono iku nih dungane ya Allah beri aku rezeki yang banyak, beri aku duit sing akeh, iso nyaur utang dan lain sebagainya. Cukup diwakili dengan wa farrij hammi, ya Allah keluarkan aku dari semua kerupekan, kesusahan, susah napa mawon, anak sing angel aturane digampilaken Gusti Allah. Rizki sing gak lancar dilancaraken karo Gusti Allah. Diwaos ya, diwaos. Ayo sareng-sareng malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi ya Hayyu ya Qayyumu birahmat la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Bapak Ibu, doa-doa yang pernah dibaca Nabi itu penak didamel ya. Kenapa? Karena ada sandarannya. Sandaran Nabi yang pernah membaca doa. Dan pasti apa yang dibaca Nabi, doa yang dipanjatkan Nabi itu pasti terkabul. Dan secara psikologis kita merasa bahwa Nabi pun membaca doa ini dan kita memposisikan diri, Nabi ikut baca doa panjenengan itu. Sehingga bareng-bareng. Nah, doanya seperti itu, ya insya Allah betul-betul terkabul. Ya. Jangankan panjenengan. Ya. Nabi itu, ya, Nabi Muhammad itu, doa Nabi itu juga disandarkan. Ya. Disandarkan dengan janji-janjinya Allah di dalam Al-Quran. Disandarkan dengan janji-janjinya Allah di dalam Al-Quran. Ada sebuah hadis tentang gerhana matahari. Suatu ketika Rasulullah di masa hidup beliau, Rasulullah itu mendapatkan gerhana matahari. Ketika beliau mendapatkan gerhana matahari, beliau melaksanakan sholat. Ketika sholat itu bacaannya dipanjang-panjangkan, seakan-akan beliau itu tidak akan sujud, tidak akan ruku. Ya. Kemudian ketika ruku dipanjang-panjangkan, seakan-akan tidak akan pernah i'tidal. I'tidal begitu juga, dipanjang-panjangkan, dungono poae, dungono poae. Terus setelah itu sujud dan seperti biasa sholat gerhana matahari. Tapi pelaksanaannya panjang. Saat itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa tidak akan menyiksa orang yang saat itu aku bersama mereka. Dan engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan pernah menyiksa orang saat orang-orang tersebut meminta ampunan kepadamu. Kemudian Nabi menyampaikan ayat Al-Quran tentang bahwa gerhana matahari, gerhana itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, doa Nabi, ya Allah, engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menyiksa orang
ketika aku masih bersama mereka. Dan engkau tidak akan menyiksa orang saat mereka itu meminta ampunan. Itu ada di mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Rasulullah itu berdoa dengan menyandarkan ayat itu. Ya, menyandarkan ayat itu. Ada lagi hadis ayat ini tadi itu intinya begini Pak Bu, bahwa Allah itu tidak akan menyiksa orang, tidak akan memberikan cobaan yang berat manakala Rasulullah bersama orang tadi itu. Ya. Loh, Pak, Nabi Muhammad kan sudah meninggal dunia. Meninggalkan ininya, jasadnya. Tapi kalau orang-orang yang kasyaf itu, kiai-kiai itu menganggap nabi dan para nabi dan para orang-orang soleh itu tidak meninggal. Memang dalam Al-Quran begitu ya, tidak meninggal. Hanya berpindah tempat. Ruhnya masih hidup. Kita pun juga demikian nanti ya. Lah, ada hadis yang mengatakan bahwa ketika sholawat itu dibacakan, Nabi itu hadir di situ. Sehingga apa? Ada yang memberikan kesimpulan kalau kita ini ingin dijauhkan dari malapetaka, dari azabnya Allah, maka datangkan Nabi ke situ. Dengan cara apa? Baca sholawat. Baca sholawat. Janjinya Allah di mana? Al-Anfal ayat 33. Dan Al-Anfal itu juga dijadikan rujukan oleh Nabi saat beliau berdoa pada waktu gerhana matahari. Kuat pokoknya. Nah, nomor kali dalam ayat itu, kalau mau tepatnya ayat Al-Anfal ayat 33. Yang kedua, Allah tidak akan menyiksa seseorang, tidak akan memberikan ujian yang berat-berat. Bagi siapa? Wahum mustaghfirun. Bagi mereka-mereka yang memohon ampunan kepada Allah. Artinya banyak beristighfar. Kalau kita merasa susah hidup, kalau kita merasa ada masalah hidup kita, rupek, sumpek urip, kali mawon dicekeli, ake-ake sholawat, ake-ake maca istighfar. Al-Quran nih Bu, Al-Quran. Dan dibenarkan juga isi yang dimaksud Al-Quran itu dengan apa? Dengan ini tadi. Disandarkan oleh Rasulullah dalam doa beliau saat gerhana matahari. Panjenengan saged menyandarkan doa panjenengan saat panjenengan susah, ya Allah, ya Allah. Panjenengan ingkang gadah urip kula, ya Allah. Rasulullah saat susah niku ndonga kados ngeten, Gusti, ya Hayyu ya Qayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ya Allah, Nabi niku lho ndonga ngoten. Kula nggih ndonga ngoten barengi dungane Nabi. Ya Allah, mugi Nabi tumut donga kalian kula supados panjenengan mengabulkan doa kami dan mengeluarkan kami dari kesusahan-kesusahan hidup. Nah, diwirid ngoten lah. Ya Hayyu ya Qayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu
faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Oh, donga malih ya Allah bahasa Indonesia. Waca maneh. Ayat kursi maca niku, ayat kursi maca. Nek wis sumpek. Nek wis sumpek. Hadirin jamaah rahimakumullah, nate kula cerita datang panjenengan. Ada waktu ngaji kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah. Jadi ada seseorang orang yang abid istilahnya di kitab Usfuriyah itu, ada seorang hamba yang sangat sangat dekat kepada Allah, diberikan kesusahan mencari rizki, susah banget. Akhirnya pun nang pasar, oleh penggawean no pasar kita di tukang angkut, yo gak ono sing diangkut. Katene dodolan yo gak duwe modal, setane yo larang. Ya, akhirnya pun bulet teng mriku mboten enten penggawean. Sampai awan gak ono penggawean pun pasrah dateng Gusti Allah, aku tak mergawi no masjid wae. Mergawi no masjid tapi kali keyakinan sing temenan. Mergawi no masjid nggih mboten napa niki nyedot karpet niki mboten. Zikir teng mriku salat zikir, mungkin nggih maca niki wae ya. Maca niki donga hari pertama pulang. Ya napa Mas kerjae Mas? Alhamdulillah Dik oleh penggawean. Apa penggawean iki aku iki mergawe nang gone raja sing paling gedhe sak donya. Lan di Mas gajiane engko kari-kari Dik kari-kari. Bujuki bojone. Hari kedua nggih ngoten, pados penggawean nang gone pasar LKM Kasiwalan. Gak ketemu-ketemu penggawean, wangel. Balik maneh nang masjid. Hari-hari sehari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Mas, endi gajiane? Kita butuh uang Mas untuk makan. Mosok mangan duit Dik, ya gak digawe beras. Tuku beras gawe mangan. Iya wis sabar. Wis gak duwe iku maneh. Tapi orang itu betul-betul yakin, betul. Pada hari Jumat wis notok wis ya Allah, kula sungkan Gusti. Nek mulai maneh kula mboten boten duit niku sungkan. Niki pun akhir pekan. Biasane nek wong kerja nang ngene pabrik mingguan niku gajian Gusti. Jaluk teng ngene masjid kali nang ngene pasar nggih sepi. Akhirnya hadirin jamaah rahimakumullah, saat orang ini bekerja di masjid dzikir itu tadi itu, ada orang yang ke rumahnya menyampaikan hasil pekerjaan bapaknya tadi. Bu, niki hasil pekerjaan bapak selama Senin sampai Jumat niki. Dikai pun macam-macam, rezeki sing meluber-luber, dikai emas dan lain sebagainya. Bojone nggih mboten kaget. Soale sing lanang ngomong nek kerja teng pundi? Rajane, raja nang ngene donya. Akhirnya dikai emas, dikai, Masya Allah, nggih matur nuwun, salam dateng raja. Wonten dimasakaken weca seweneng bojone sing lanang iki mulih iki mir-mir iki. Aku mulih gak ngopo apa-apa terus piye iki. Aja-aja diusir gak oleh turu nang omah. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, yakin bahwa insya Allah pertolongan Gusti Allah dugi. Mantu. Dadakno ana omah iku bojone wis guyang-guyu, bajune apik, wis wangi-wangi. Lih, Dek, sampean dibelanjani sapa? Aku gak belanjani kok sampean dadi kaya ngene. Bon, bojone dijak, wis Mas gak usah ngomong. Ayo mangan dhisik sing enak. Sampeyan kan wis kesel mari kerja nang gone raja ya. Wonten maem diceritani, Mas, iki Mas gajian sampeyan selama Senin sampai Jumat. Kaget bojone. Kok koyo ngene gedene mas-masan dan lain sebagainya. Sampeyan kerja nang raja ndi Mas? Raja Firaun ta raja?
Ya Allah. Akhirnya suaminya ngaku. Dek, sak bener aku iki gak kerja. Maksudku kerja nang gone raja sing paling gedhe ki kerja nang Gusti Allah. Aku iku zikir to nang gone Masjid Siwalan Kerto. Lah wong nang gone pasar LKMK kan ono penggawean, Dek. Aku cuma kerja nang masjid, zikir, iktikaf to. Selama Jumat iki, Mas. Iya, Dek. Berarti ki mang sapa sing ngirim iki, Mas? Ya mbok mungkin ya pangeran ngekeki iki apa. Teko malaikat ini, alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu, ya, begitu. Jadi kalau kita ini betul-betul yakin ya, doa-doa kita itu, dan apalagi doa kita ini bersanad. Ya. Ada sandaran doa yang seperti didoakan oleh Nabi, dan ada sandaran-sandaran lain seperti doa yang ada di Al-Quran, maka itu akan lebih cepat. Ya. Enten malih, ada hadis itu. Nabi itu mendoakan Madinah itu, ya, mendoakan keberkahan Madinah itu sandarannya apa? Sandarannya adalah doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, beliau bersandar, ya Allah berkahilah Madinah ini seperti engkau memberkahi Mekah dalam doanya Nabi Ibrahim. Ada sandaran, ada hadis begitu. Jadi hadirin cocok, Bun, cocok. Ketika kita berdoa, sandaran-sandaran itu sangat sah. Malah tawassul itu benar. Tawassul itu begitu benar. Dan Nabi pun bertawassul. Tapi tawassulnya dengan itu tadi. Tawassul dengan amal-amalnya para Nabi. Tawassul dengan apa? Tawassul itu apa sih? Napa? Tawassul ini apa? Wasolah, pengantar. Mengantarkan doa itu dengan itu tadi. Dengan ayat Al-Quran. Ya Allah, dalam Al-Quran begini. Pasti panjenengan janji itu tidak akan pernah luput. Pasti janjinya Rasulullah, pasti apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Karena Rasulullah itu shodiqul masduq, orang yang tidak pernah bohong. Ya Allah, aku bersandar dengan doanya Nabi ini. Aku memohon kepadamu. Kabulkan aku seperti engkau mengabulkan Nabi. Masya Allah. Doa seperti itu yang sangat-sangat berharga. Ya. Gak hanya dungo terus karo ngelamun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rodok ngelamun opo sing diwaca sampai karo. Ya, itu bukan begitu cara berdoa. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, satu ini mugi-mugi kita bisa mengamalkan. Yang pertama maca napa? Ayat kursi. Mantun maca ayat kursi, maca niki wau. Ayo diwaca ping 3.